Kita punya harapan MCS jalan baik, program mandiri jalan baik, Lain Jaya Cerdas jalan baik, tapi kenyataan yang kita terima ternyata tidak. Saya beri aplaus untuk hari pemuda, luar biasa dari pemuda. Waktu itu mereka mengundang kita akademisi lokal untuk hadir. Biasanya Pemda lebih banyak mengundang akademisi di luar. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi lebih banyak undang di luar. Dan hari ini kita akademisi lokal diundang gitu, untuk sedikit banyak memberikan masukan bagi proses pembangunan, terutama program yang paling luar biasa. Dari ide anak Langi Jaya, ide dari anak Papua, anak Lapango tentang MCS. Dalam kajian kita, waktu kita diskusi panel itu tahun 2021. Sudah 1 tahun baru kita presentasi ulang sekarang. Saya pikir teman-teman di Langi Jaya sudah lupa gitu. Jadi saya sudah malas-malas tulis juga sebenarnya gitu. Malas-malas tulis, malas-malas kajian, tapi puji Tuhan kita sudah lakukan penelitian pertama. Kita sudah publish di jurnal nasional. Bisa Bapak Ibu kalau ada Google bisa download saja, ada jurnal di situ sudah muncul di Google tentang keberhasilan MCS. Kita sudah publish. Lihat. Lalu kita juga sudah menyusun kajiannya sekalian. Nah, ini singkat saja kita akan presentasikan. Jadi mohon untuk kita bisa ikuti sama-sama. Saya juga bingung, saya belum sempat bicara dengan Pak Pencetus tentang program yang harus dikurangi dan program yang harus dilanjutkan. Tapi tiba-tiba tadi beliau bicara gitu. Saya juga kaget, dan saya sudah kasih tahu Ibu Kepala Dinas Kesehatan dulu, tapi sekarang mungkin rumah sakit ya. Saya sudah bilang, Ibu selamat ya, karena kesehatan paling banyak diberi respon gitu. Kesehatan paling banyak diakui. Jadi saya mau kita beri aplaus untuk kesehatan dulu. Setelah kita sebarkan kuesioner, teman-teman yang menjawab kesehatan, mereka bilang kesehatan harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Karena apa? Selamatkan nyawa orang, jadi mereka senang. Terus yang berikut itu pendidikan, harus jalan mereka bilang, tapi masih di 70%. Sementara untuk kesehatan itu sudah 84%, sangat memuaskan. Gitu. Dan ekonomi mandiri itu masih di bawah, masih di 70 tapi masih di bawah dari dua program yang tadi. Kenapa kita lakukan kajian akademis dan penelitian ilmiah tentang MCS? Karena tentu dalam dunia penelitian itu ada yang kita sebut dengan dasolin dasein, atau ada gap antara harapan dan kenyataan. Ada gap antara harapan dan kenyataan. Mungkin ya kita semua sekolah jadi waktu mata kuliah penelitian pasti tahu ini, tahu dasolin dasein. Kita punya harapan MCS jalan baik, program mandiri jalan baik, Langi Jaya Cerdas jalan baik, tapi kenyataan yang kita terima ternyata tidak. Gitu. Ada sebagian yang harus dibenahi lagi. Itu yang kita lakukan penelitian, dan puji Tuhan semua kuesioner yang kita sebarkan bisa dijawab dengan baik. Dari informan yang level pendidikannya paling di bawah, ada lulusan SMP, SMA, dan ada lulusan dari perguruan tinggi, ada juga mahasiswa yang jawab kuesioner kita. Dan kuesioner itu yang kita sudah olah. Nanti sebentar hasilnya akan dipresentasikan oleh Ibu Ketua LPN. Itu beberapa hal itu saya dibawa lagi, silakan lanjut. Nah, ini kesimpulan dan rekomendasi ini yang ditunggu-tunggu ini. Kita lanjut, banyak terus di rekomendasi langsung. Ini dia rekomendasi pertama kita.
Ini yang tadi saya bilang, Lani Jaya Mandiri tidak usah kasih cash money, kasih dia ilmu melalui program UMKM. Kalau kita lihat politik nasional hari ini antara Ganjar dengan Anies, Bapak Ibu ikut itu. Ini kan yang paling lari sekarang dua orang ini. Kenapa Anies disukai oleh kaum teman-teman Muslim dan Ganjar disukai oleh masyarakat jelata? Karena Ganjar waktu COVID dia sukses kasih hidup UMKM. Dan UMKM itu memegang peranan kuat di bawah, di level bawah, di grassroots. Jadi saya mau dan kita sudah rekomendasikan untuk teman-teman di Lani Jaya, terutama Lani Jaya Mandiri, supaya fokus di pengembangan UMKM. Itu rekomendasi kita yang pertama. Tidak usah kasih cash money. Pasti tinggal di Wamena pada saat tanggal mau terima ke Lani, betul ya? Iya, percuma itu orang tidak produktif itu. Orang yang tunggu uang turun dari surga berenak-enak saja, tidak usah. Ajak dia berusaha. Jadi saya mau UMKM harus hidup. UMKM-nya apa? Ada UMKM kios, ada kelompok yang piara kelinci, ada kelompok yang piara wam. Ini yang ditaruh uangnya di situ, supaya orang kelola. Dan ada pendampingan. Kalau hanya kasih cash money yang tadi saya bilang cuma. Kita lanjut yang kedua, itu yang pertama. Rekomendasi yang kedua, ya ini untuk Lani Jaya Mandiri, masih Lani Jaya Mandiri dulu sebelum yang kedua. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar teori Swadesi. Teori Swadesi yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu kan tokoh ternama dari India. Dia mengajarkan teori Swadesi. Teori Swadesi itu artinya begini, waktu itu di India dikuasai oleh Inggris dan ekonomi juga dikuasai oleh Inggris. Lalu Mahatma Gandhi muncul dan dia kasih pelajaran khusus kepada masyarakatnya, jangan beli di orang Inggris, beli di pedagang orang India. Akhirnya orang Inggris gulung tikar dan kasih tinggal India. Maksud dari cerita ini saya mau bilang begini, belajarlah beli sama sesama orang Papua. Gitu. Kalau ada pedagang yang kios kecil, kalau yang tidak ada ya cari kios yang besar, teman-teman pendatang jual sedekah. Tapi kalau selama ada di kiosnya kita, kenapa tidak beli di orang kita? Tapi orang-orang kita itu kan kadang saya beli di kios dia jadi kaya lagi. Tidak usah. Ada pikiran itu di sini biasanya. Saya minta bon tapi itu tidak mau kasih. Jadi dia tidak bangga beli pada orangnya, tapi dia beli, aduh ini yang lucu. Jadi saya harap kita rubah mindset kita, beli pada orang kita. Karena dunia mengajarkan itu, teori Swadesi itu. Beli sama orang kita sendiri gitu. Kenapa? Misalkan kios A dan kios B, kios A itu orang kita. Barang yang kita butuh ada di kios A, tapi kita beli di kios B, kan lucu. Ini saja, kecuali di kios A tidak ada, kalau kita pindah ke kios B itu tidak apa-apa aja. Jadi saya harap nanti teman-teman di ekonomi ajar masyarakat untuk beli di kiosnya kita. Karena apa? Itu membantu kita punya orang untuk bertumbuh ekonominya bagus. Tapi kita nanti kita beli di dia gaya lagi. Atau saya minta bon dia terima kasih terus saya beli di kios lain. Justru itu jangan bon. Kalau bon kan kita kasih mati orang punya usaha. Kedua, Lani Jaya cerdas. Ini kita sudah bicara tadi, yang pertama teman-teman Lani Jaya cerdas, Bapak Kepala Dinas mohon bantuan untuk yang tadi semua yayasan-yayasan yang Bapak Ibu kerjasama tolong dibuat MOU-nya baik, lalu lihat SDM-nya. Jangan-jangan yayasannya punya yayasan tapi tidak punya SDM. Jadi mau buat laporan keuangan tidak bisa, mau buat laporan perkembangan akademik anak belajar tidak ada. Nah, percuma, lalu kita mau ukur IQ-nya apa, indikator kinerja utamanya apa, iya kan? Kita kan mau capai sesuatu, tapi yang di bawah tidak bisa ya tidak bisa tercapai di atas. Kan kita harus menetapkan IQ. Jadi saya harap nanti Bapak Kepala Dinas mohon bantuan untuk dikaji, terutama LSM atau non-government organizations yang tergabung dalam Lani Jaya cerdas, dievaluasi baik supaya bisa memberikan manfaat. Karena Lani Jaya cerdas itu baru ada di kisaran 70% jika kekuasaan masyarakat. Nanti akan dijelaskan di sebentar.
Lalu untuk perguruan tinggi tadi saya sudah bilang, jangan lihat semesternya, tapi lihat di pangkalan data dikti. Kalau tidak bisa nanti saya bantu, saya punya tenaga siap untuk bantu. Bagaimana melihat orang kuliah aktif atau tidak. Karena kita taruh 10 miliar untuk studi akhir, tapi kita biaya orang tidak kuliah, karena kita lihat semesternya, kita tidak lihat perkembangan akademiknya di pangkalan data dikti. Jadi cuma. Apalagi mungkin dia sudah kawin di sana, sudah punya anak di sana, tinggal di asrama sana. Baru kita kirim uang lagi, wah ini kita bantu hidupkan dia. Pendidikan itu ada di Undang-Undang Otonomi yang baru, terutama Peraturan Pemerintah 106, mungkin Bapak Ibu sudah pelajari, pada bab 2 pasal 5 ayat 1, itu kita punya kewenangan untuk mengatur pendidikan. Jenjang, jalur, jenis, kita punya kewenangan. Jadi Bapak Bupati punya kewenangan untuk mengatur ini. Jadi tadi Bapak Pincetus bilang, mantan Bupati tadi bilang untuk Lani Jaya sehat dan Lani Jaya cerdas harus lanjut memang, karena memang kita punya kewenangan itu. Tinggal Bapak bagaimana cari uang untuk lanjut. Karena saya bilang MCS ini, saya kasih, dalam tulisan saya ini saya kasih tanda begini, MCS itu butuh pemimpin yang gila. Tapi gilanya saya kasih tanda petik begini. Saya pakai istilah Papua lah sedikit. Tidak pikir tidak penting yang lain, sabar ini penting. Dan memang harus bangun orang Papuanya dulu, jangan bangun yang lain. Kalau bangun orang Papuanya akan baik. Selama tidak bangun orang Papua, jangan mimpi. Jadi saya dalam tulisan saya di sini dengan teman-teman, kita tulis begini, kita butuh pemimpin di Papua yang gila. Tapi gila dalam tanda kutip, kita tulis begini. Nanti tolong dibaca. Kita jadi, saya tidak bilang Bapak Pincetus gila, tapi idenya gila. Idenya gila. Ya, ide beliau gila. Saya harap kalau Tuhan izinkan beliau jadi gubernur ya, kita lanjut MCS. Kita dibawa lagi lanjut. Ini yang NGO atau LSM yang tadi saya sudah bilang itu hendaknya dicari tahu baik, statusnya baik. Pokoknya cari tahu dulu baru kerjasama. Jangan sampai NGO asal-asalan gitu. Dia bikin yayasan tapi tidak punya orang ahli, kan percuma juga kita kerjasama dengan dia. Jadi setelah kita tanya, kita ketemukan bahwa tidak mampu membuat laporan keuangan, kan malu juga. Dia bisa gunakan uang miliaran, kalau tidak tahu buat laporan keuangan, kan dia gila namanya. Itu cari enak, tapi membunuh kita. Iya toh? Kan pada saat laporan kita yang diperiksa, dia yang enak, dia pakai uang. Supaya jangan begitu ya, cari tahu. Dia mau dikasih masuk permohonan, setelah itu bikin pelacakan. Oh yayasan ini di mana ini tempatnya, punya apa ini, punya apa ini, supaya kita enak. Kita lanjut. Itu Lani Jaya Sehat sudah ada di peraturan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 yang sekarang ini, Undang-Undang Otonomi yang terbaru. Itu bab 2 pasal 12 ayat 1. Itu bagian C menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan penyakit yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan. Jadi kita punya kewenangan, MCS ini kewenangan pemerintah daerah. Silakan taruh uang dan proteksi rakyat kita. Kalau tidak salah dana kesehatan 20% loh, pendidikan 30%. Itu dana besar itu. Itu saja dipakai. Supaya menghindari honorer dengan tenaga kontrak, punya gaji yang potong-potong terus marah-marah dalam itu, dalam apa kuesioner yang kita bagi mereka marah-marah. Kalau jangan marah kita orang lain kita tidak marah itu. Ini contoh saja. Oke, kita lanjut. Lalu validasi penerima di bagian bawah, di bawah. Validasi penerima MCS. Ini penerima MCS ini ada syaratnya kan tidak? Ada ya? Ada ya? Oke, baik. Saya mau tawarkan satu hal supaya ada teori Adam Smith, ini ahli ekonomi, dia bilang begini, ada teori The Invisible Hand. Ada kekuatan yang tersembunyi biasanya mengatur program-program tertentu. Contoh begini, merasa karena saya dekat bupati, lalu saya ke sana, saya tekan, Lani Jaya Sehat, Ibu, saya mau pergi berobat. Saya tim sukses. Jadi kalau Pak Ibu tidak kasih, Ibu hati-hati. Ada toh? Banyak ya.
Banyak tuh. Iya. Itu kekuatan gaib, itu namanya kekuatan gaib. Kekuatan yang diam-diam di belakang diatur-atur gitu. Atur-atur. Supaya ini tidak terjadi, maka STIMIK Agama Wamena sebagai kampus teknik, kita mau tawarkan sistem MCS by internet, by data, by online. Kalau mau, sehingga tidak akan ada orang yang mengatur dari belakang lagi, tidak akan ada orang yang menambah penerima dari belakang lagi. Kalau sudah tahun ini sekian orang yang terima MCS, ya itu saja yang terima nanti, tidak akan ada tambahan-tambahan tidak jalan. Kalau Bapak Ibu hari ini setuju, maka kita akan bikin sistem ya, teman-teman saya akan bikin sistem. Tidak perlu. Kalau tahun ini hanya 300 orang yang akan menerima MCS kesehatan, ya sudah 300, tidak boleh ada 301. Satu ini titipan orang, yang tadi kekuatan tangan tersebut tidak boleh. Kalau mau, nanti saya dengan teman-teman kita mau bangun sistemnya. Bikin aplikasinya dan saya tawarkan Lani Jaya, Bapak Bupati saya tawarkan. Maukah STIMIK membuat website Pemda secara resmi atau tidak? Sudah ada kan? Jangan-jangan sudah ada, tanya tidak bisa. Kalau begitu kita bikin sistemnya saja, aplikasinya ya. Kita bikin sistem MCS-nya saja, nanti kita kasih connect ke website. Oke? Kita kasih connect website, lalu kita juga kasih connect ke teman-teman Pak Wanimbo dan teman-teman di Lani Jaya Cerdas, supaya adik-adik mahasiswa ketahuan, toh dia tidak bisa tipu karena kita sudah kasih connect. Lalu penerima Lani Jaya Sehat juga akan ketahuan. Mas dalam 300 orang kita sudah tetapkan tidak ada yang dari belakang. Nah, saya ini Bapak adiknya Pak Petrus Oke, Bapak tidak kasih masuk, awas. Ini contoh karena beliau PJJ. Jadi catatannya Pak Petrus tidak berlaku karena sistem sudah atur. 300 orang tahun ini cukup. Ini contoh. Kalau mau seperti itu maka STIMIK akan bantu. Kita bikin aplikasinya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau ya pasti akan atur-atur di belakang banyak. Kalau mau kerja by sistem nanti semuanya transparan. Dan orang-orang di keluarga kita juga tidak akan diperlakukan baik karena sistem atur. Tapi saya kembalikan ke kita. Itu baru mereka terjun ke pantai. Bagus. Oke, silakan lanjut lagi. Oke, verifikasi validasi data setelah syaratnya dari bawah ya, dari level bawah ke atas ya. Dari kampung naik ke atas lagi apa namanya distrik lalu kabupaten. Jadi verifikasinya harus verifikasi double, bertahap, berjenjang, sehingga data yang kita ini akan akurat, akan valid, akan sahih, sah. Ini yang mungkin kita perlu lakukan. Saya tahun ini dengan teman-teman di STIMIK Agama Wamena, kita Bapak Bupati Jaya Wijaya kasih kepercayaan untuk kita menyusun Riparda. Kita sudah susun dan hari ini ada ahli dari Bali, ada lihat sekarang. Riparda itu rencana pengembangan pariwisata daerah. Jadi kita sudah susun dan sekarang ada di Bali. Jadi ada ahli kita pakai ahli dari Bali tapi yang susun kita. Dia akan periksa, dia ada periksa di sana nanti kembalikan. Jadi kalau teman-teman di Lani Jaya mau pariwisata maju ya nanti kita backup lagi gitu. Karena kita sudah lakukan itu di Jaya Wijaya, kita bisa bantu membuat rencana hidup pengembangan pariwisata Kabupaten Lani Jaya bisa. Karena Riparda ada dulu baru bisa dapat dana DAK di Jakarta, dana pariwisata. Kalau Riparda tidak ada, tidak bisa dapat dana DAK. Saya kalau salah bicara nanti Bapak boleh perbaiki saya, tapi saya orang pariwisata juga yang saya tahu. Barang saya tahu kalau saya bicara ya maaf. Kita lanjut di bawah silakan. Oke, yang terakhir semua sebaiknya diperdakan. Misalkan penerima 300 orang, kita sudah tentukan perda MCS, tahun ini 300 orang untuk Lani Jaya Sehat, maka peraturan bupatinya menetapkan, SK bupatinya menetapkan supaya kita aman, diperiksa kita aman. Semuanya aman, semuanya enak, bisa senyum. Jangan sampai PPK masuk, saya berobat di Jayapura misalnya contoh. Padahal tidak sakit, tapi tiba-tiba berobat di Jayapura. Karena BPK periksa ya kabur di Jayapura. Ini contoh. Kita lanjut ke bawah lagi silakan. Ya, ini ada setelah kita sebagai komisioner, teman-teman kepala desa minta supaya dana desa jangan dipotong, tapi
kita akademisi memberikan rekomendasi supaya dana desa wajib diintervensi oleh pemerintah daerah. Kenapa? Seperti yang tadi Bapak bilang, itu kita sudah bikin duluan, kita sudah bikin. Bapak bikin kalau. Kenapa? Kalau kita tidak intervensi, dana desa itu kepala desa punya, bukan masyarakat punya. Jadi wajib diintervensi. Maaf kalau ada yang tidak setuju, tapi ini kajian yang kita lakukan. Ya. Jadi supaya apa? Dana itu sampai ke masyarakat. Dana desa bukan untuk kepala desa, dana desa untuk masyarakat desa. Jadi kita tulis di sini dalam tanda kutip, tanda petik itu intervensi pemerintah itu wajib. Dana desa. Jangan karena ada meronta terus ada yang mau jadi bupati, jadi asal kok pilih saya akan dana desa terus pakai kan, jangan. Suara tidak begitu. Ada. Tapi orangnya tidak di sini. Oh. Kalau dua di provinsi sudah bicara itu. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, Bapak izin saya lanjut deh. Tidak boleh. Jangan. Kan kegiatan positif untuk rakyat jangan matikan dengan kepentingan kita sesaat. Tidak boleh. Bapak Ibu, saya sudah bilang dari awal orang lain itu hebat, jadi jangan bikin diri tidak hebat. Oke? Maaf, saya bukan sombong karena saya juga mama tak bumi jadi sama. Saya bukan bicara bukan soal lari bukan, tapi ini kenyataan. Orang lain itu terletak peradaban manusia kemudian lapangan. Jadi jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Hanya karena kebutuhan sesaat, politik sesaat lalu sudah itu batu-batu. Dana desa jalan terus tidak usah potong, kok pilih saya, itu jangan. Kita pikir rakyat. Kita lanjut. Jadi dana desa wajib diintervensi oleh pemerintah daerah untuk apa? Supaya dana desa dirasakan oleh rakyat. Bukan dana desa dirasakan oleh kepala desa dan keluarganya. Itu sudah. Ya, terima kasih kalau Bapak PJ itu semua semangat ini. Terus di bawah lanjut. Sudah selesai ya? Sudah. Ya, ini beberapa hal yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan teman-teman kita satu persepsi, satu semangat supaya Lani Jaya moto atau filosofi Senawi yang baik itu kita wujudkan. Selanjutnya akan dipresentasi oleh Ibu perempuan Bali datang di Bali. Jadi dia akan presentasikan tentang penelitian yang kita lakukan dan sudah dipublish sebagai jurnal nasional. Jadi saya mau bilang begini, ternyata akademis lokal juga kita bisa. Tidak usah panggil akademisi di luar. Sekolah bareng sama, kecuali itu bagi buku dari. Tadi saya sudah tawarkan, maukah kita buat aplikasi tadi supaya aman semua? Kalau mau, teman-teman saya akan mendukung bikin aplikasi. Nanti teman-teman, terutama yang kesempatan selanjutnya, Ibu Suki, terima kasih untuk perhatian kita sekalian.